Nah, saya ingin ke Mbak Neni. Mbak Neni sebetulnya cara menerjemahkan value Pancasila tadi sudah di spoiler sama Pak Arief. Tapi untuk para kaum perempuan begitu nih, Mbak Neni kira-kira untuk selain kolaborasi, apa yang sebetulnya bisa kita lakukan secara konkretnya, Mbak Neni? Secara konkretnya saya rasa hari ini disadari atau tidak gitu ya Bapak Ibu sekalian bahwa literasi kita itu masih sangat lemah. Dan ini problem apalagi untuk kelompok perempuan, Mbak. Jadi literasi itu kan saya melihat ada mencakup 3 hal begitu ya. Tidak hanya literasi buku, tapi juga digital dan lingkungan. Karena literasi itu yang kemudian bisa menumbuhkan, bisa menanamkan sikap awareness and sense of responsibility. Hari ini itu yang hilang begitu, sehingga kemudian yang terjadi adalah pemahaman, misalnya memahami segala sesuatu secara instan dan lain sebagainya. Dan yang paling urgent itu adalah bagaimana kemudian literasi itu juga bisa secara merata bisa mengedukasi kelompok-kelompok perempuan yang ada di pelosok daerah, grassroots misalnya. Hari ini tuh banyak yang tidak kita sentuh. Jadi saya sebetulnya sering gitu ya, termasuk hari ini ada di media cetak, saya selalu mengingatkan kepada pemerintah bagaimana kemudian segala program-program yang berbasis pemerintah itu, misalnya di Dinas P2 TP2A, itu lebih masuk ke grassroots gitu Mbak. Jadi selama ini yang terlihat kan berbagai program yang dilakukan itu hanya rata-rata yang diundangnya adalah orang-orang yang sebetulnya sudah sangat paham terkait dengan Pancasila misalnya, terkait dengan perempuan dan anak dan lain sebagainya. Nah, justru yang terpenting itu adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada perempuan-perempuan yang ada di Gres, tidak sama sekali tersentuh oleh literasi itu. Jadi itu tantangan yang sangat berat. Nah, hari ini saya sebetulnya dari DIP Indonesia itu ada program khusus untuk kita masuk di pengajian-pengajian misalnya Mbak, pengajian yang rutin diselenggarakan di desa-desa, itu kita masuk ke sana kemudian sedikit memberikan literasi agar bagaimana mereka juga bisa melek teknologi informasi dan lain sebagainya. Karena dengan cara seperti itu justru kita juga memberikan pemahaman apa saja yang dilakukan oleh anak begitu ya. Jadi kemarin itu kan ada video asusila yang tersebar di daerah saya, di tanah kelahiran saya, di Tasikmalaya, yang itu sangat miris sekali begitu ya, di hari lahirnya Pancasila, lalu kemudian beredar video asusila selama. Nah, saya rasa problem ini kan sudah menjadi puncak gunung es begitu ya, terhadap perempuan. Jadi mendesak untuk adanya edukasi yang terstruktur, sistematis, dan masif gitu. Jadi bagaimana sebetulnya organisasi-organisasi yang bergerak di bidang perempuan dan anak, OKP-OKP yang bergerak di bidang perempuan dan anak, dinas-dinas, itu bisa langsung turun ke lapangan memberikan edukasi itu. Karena itu yang selama ini mungkin tidak banyak kita sentuh begitu ya. Karena selama ini diskusi-diskusi juga sifatnya yang maaf eksklusif gitu ya. Tidak inklusif, bisa masuk dengan misalnya menghadirkan dari perempuan-perempuan yang itu ada di wilayah pelosok daerah di grassroots gitu Mbak.